Kamu tuh malu-maluin kampus tahu nggak? Masa lulusan S2 jadi supir ambulan? Apaan sih? Percuma kamu kuliah ya. Supir ambulan. Aduh, beda dong sama kita ya. Iya, kita di sini jadi perawat. Sedangkan dia Supir ambulan. Iya. aduh, dengerin nih. Aku kerja di sini ya sebagai perawat. Jelas-jelas gajinya itu jangan tanya lagi. Gede dong. Iyalah, apalagi cowok aku kan anaknya dokter di sini. Selamat ya dek, kamu sudah diterima kerja di rumah sakit Bina. Aku juga nggak nyangka mas bisa keterima kerja di sini. Aku seneng banget mas. Ini sudah rezeki kamu dek, jadi kamu harus bersyukur ya. Iya, tapi maaf ya mas ya, aku kesini pakai baju nggak rapi. Aku soalnya orang nggak punya, jadi aku pakai baju seadanya. Udah dek, kamu tenang aja. Tapi besok kalau sudah masuk kerja, kamu pakai baju yang rapi ya. Iya mas. Oh iya dek, kamu kesini bawa motor atau jalan kaki? Aku tadi naik angkot di situ mas. Gimana kalau aku anterin pulang? Jangan. Aku keterima kerja di sini aja, aku udah seneng banget. Apalagi mau dianterin pulang segala. Jangan, terima kasih. Saya nggak mau ngerepotin. Udah dek, kamu masuk aja. Kamu belum pernah masuk kan? Jangan. Udah saya pamit dulu aja. Saya pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Cantik banget ya Rina. Dia kan sudah tak terima kerja. Kira-kira dia mau nggak ya nikah sama aku? Pasti mau lah. Aku kan anaknya dokter. Alhamdulillah. Aku sudah keterima kerja di rumah sakit Bina. Dan besok sudah mulai kerja. Udah 1 tahun ibu sakit. Aku nggak bisa beliin obat ibu. Aku mau ibu harus sembuh. Aduh, perut saya kok sakit. Aduh. Pokoknya aku harus cari uang sendiri. Saya tidak mau ngerepotin anak saya. Tapi aku sudah tua, mau kerja di mana ya? Aduh, lapar. Ya Allah, sembuhkan penyakit saya ya Allah. Aduh, perut saya sakit sekali. Aduh. Cok. Mas. Dompetnya jatuh, Mas. Wah, makasih ya mas. Lain kali ya, jadi ya, Mas. Iya mas. Ini mas buat kamu mas. Makasih banyak, Mas. Ya makasih mas. Makasih, Mas. Masya Allah. Walaupun penampilannya kayak preman, tapi hatinya masih beriman. Boy, kamu nanti masuk shift siang ya, soalnya kamu disuruh anterin pasien pulang. Iya pak. Terima kasih, Boy. Alhamdulillah, badan saya sehat, rezeki saya lancar, kerjaan saya berkah. Alhamdulillah, aku dapat rezeki sebanyak ini untuk beli obat ini. Bu, kamu kenapa bu? Bu. Halo? Ya ampun, sebentar lagi lebaran. Aku masih jadi pengangguran. Kapan ya aku punya uang miliaran? Mimpiku terlalu ketinggian. Pokoknya aku harus cari kerjaan biar aku bisa perawatan. Loh, Putri, kamu kok sendirian? Nggak ada teman? Boro-boro temen, uang aja nggak mau nempel sama aku. Kok kamu kelihatan bahagia banget? Emangnya ada apa? Siapa yang bahagia? Aku tuh lagi sedih, Putri. Kamu sedih kenapa, Rina? Cerita dong. Ibuku tuh lagi sakit, Put. Udah 1 tahun nggak sembuh-sembuh. Sampai-sampai aku nggak bisa beli obat buat ibu. Tapi beruntungnya aku sekarang udah keterima kerja, Put, di rumah sakit Bina. Hah?
Rumah sakit Bina yang ada di Rembang itu? Kok kamu bisa kerja di sana sih, Rin? Bisa lah, kan aku ada kenalan di situ. Siapa? Anaknya dokter di situ, Put. Wah, enak banget ya kamu bisa kerja di sana. Aku juga pengen loh, Rin, kerja di sana. Gimana ya? Apa kita langsung ke sana aja? Kita ke ruangannya Pak Baim aja. Nanti kamu saya kenalin sama Pak Baim, biar bisa keterima kerja di situ juga sama aku. Serius? Boleh ya? Ayo. Udah yuk. Ya Allah, semoga berhasil. Bismillah. Siap? Oke. Ini di mana ya ambulannya kok nggak datang-datang? Loh kok bos yang nyetir? Iya mas, Bagus mana? si Agus. Hari ini dia lagi cuti mas, soalnya istrinya lagi menikah. Oh, lah bos pulang dari Mekah kapan? Tadi malam aku sudah sampai rumah, soalnya kemarin aku naik kereta cepat mas dari Arab Saudi ke Indonesia. Oh, kelas eksekutif ya bos? Iya betul. Terus mana yang sakit? Oh, ini bos. Kenapa ini? Ini tadi habis lihat uang, Terus? terus sesak nafas bos. Kayaknya sakit dalam ini bos. Wah serius ini ya? Yaudah yuk masukin ambulan yuk. Ayahku seorang dokter. Pokoknya aku harus jadi bidan. Masa iya sih setiap hari aku nganterin ayahku terus ke rumah sakit? Pokoknya aku harus naik pangkat jadi bidan biar bisa bantu orang lahiran. Gimana, Rin, ruangannya? Kayaknya ini Put ruangannya Pak Baim, Put. Ya udah, yuk ketuk pintunya. Ayo. Silakan masuk. Rina, bukannya tadi kamu sudah pulang? Oh, pasti kamu kangen kan sama aku? Gini Pak, maaf ganggu waktunya sebentar. Ini teman aku Putri. Dia nganggur sudah lama, mungkin barangkali di sini ada lowongan pekerjaan buat teman saya, Pak. Mbaknya lulusan apa ya? Saya lulusan S2, Pak. Oh, S2 ya? Bentar mbak, biar aku telepon ayahku dulu. Soalnya ayahku berteman baik sama bosnya. Baik, Pak. Silahkan. Halo pak, good morning. Morning, langsung terima gadis cantik itu. Yang penting semangat kerja, Im. Baik ayah. Selamat ya mbak, kamu sudah diterima kerja di sini. Alhamdulillah, aku kerja di sini. Terus aku kerja bagian apa ya, Pak? Kepala kantin mbak. Nggak apa-apa, yang penting kerja. Terima kasih ya Pak Baim ya udah nerima teman aku kerja di sini. Ngomong-ngomong, dulu kan Pak Baim pernah bilang suka sama saya dan saya tolak berkali-kali. Karena aku minder sih sama bapak-bapak, kan anaknya orang kaya, anak seorang dokter, sedangkan aku orang nggak punya. Tapi aku sekarang udah siap kok. Siap jadi pacar aku? Iya, Kamu serius kan? serius. Berarti kita sekarang jadian ya? Iya. Ya udah kalau gitu besok kita jalan ya. Aku pamit dulu ya, ibuku di rumah lagi sakit, nggak ada yang nemenin, ibu Ya. sendirian. Terima kasih banyak. Makasih ya, Pak. Iya mbak. Temennya Rina cantik banget ya. Kira-kira mau nggak ya nikah sama aku? Kasihan ya Put orang itu. Iya. Semoga pasien di sini lekas sembuh semuanya ya. Amin. Yaudah kita pulang yuk. Aku jadi keinget ibuku di rumah sendirian. Dia juga lagi sakit parah. Ayo, ayo. Pak, ini ibunya penyakitnya serius, harus segera ditangani. Ini penyakit dalam, Bapak. Oh iya mbak, mungkin ada yang bisa saya bantu Saya mbak? minta tolong ya, Pak ya, diangkatkan ke bed sana ya, Pak ya. Oh siap mbak. Tolong ya, Pak. Ibu, Ibu, saya angkat ya, Ibu. Saya bantu angkat ya, Ibu. Rina, makasih ya. Berkat kamu, aku bisa kerja di rumah sakit Bina ini. Iya, sama-sama Put. Yang penting kamu semangat kerjanya ya. Iya, Rina. Karyawan di sini baik-baik ya. Kita tadi masuk aja disapa, ramah sekali ya. Iya. Ya ampun. Gimana sih? Arogan banget kalau nyetir. Mas, kamu nggak
lihat kita jalan kaki ya? Kamu mau nyalakin kita? Bisa nyetir gak sih? Tempe? Ini kan teman kita kuliah dulu. Kok sekarang jadi supir ambulan? Ya gimana lagi? Udah nasibnya, terima aja, Pe. Rina, kamu nggak inget? Dulu kan dia sering nunggak SPP. Nggak bayar SPP karena dia nggak mampu. Iya juga sih, dulu kan dia juga kalau kuliah sering pakai motor butut, kadang-kadang naik angkot. Ya ini, Pe, terima aja pekerjaan kamu. Jadi supir tapi kok arogan banget. Kamu mau kita celaka? Iya. Teman macam apa kamu itu? Tempe, kamu inget gak dulu? Kamu tuh ke kuliah naik angkot. Beda lah sama kita. Aku naik taksi. Kalau aku naik Mercy. Dan sekarang kamu malah naik ambulan. Aduh. Kalian apa kabar? Kamu ngapain? Gak pantas kamu nanya kabar kita. Kita jelas-jelas kabarnya baik banget. Kamu nggak lihat penampilan kita? Bersih, wangi, rapi. Masih tanya kabar? Jelas-jelas baik dong. Kalau kamu pasti kabarnya buruk banget. Pe, kamu tuh malu-maluin kampus tahu nggak? Masa lulusan S2 jadi supir ambulan? Apaan sih? Percuma kamu kuliah ya. Supir ambulan. Aduh, beda dong sama kita ya. Iya, kita di sini jadi perawat. Sedangkan dia supir ambulan. aduh. Rasain itu. Tempe, dengerin nih. Aku kerja di sini ya sebagai perawat. Jelas-jelas gajinya itu jangan tanya lagi. Gede dong. Iyalah, apalagi cowok aku kan anaknya dokter di sini. Denger gak, Pe, kamu itu anaknya dokter pacaran sama Rina. Kamu gak inget dulu kamu deketin Rina? Untung aja kamu tolak ya. Beruntung ya aku. Aduh. Iyalah, kalau kamu pacaran sama dia, bisa-bisa kamu jadi pasiennya ambulan. Udahlah Rina, kita gak usah bahas gaji sama dia. Dia kalau lihat gaji kita gede, pasti dia pingsan. Iya nih. Yuk. Kita alergi sama orang miskin kayak kamu. Ya Allah, sombong banget teman-teman kuliahku. Sabar. Udahlah, aku mau sholat dulu. Pak, ini tadi keluarganya di mana, Pak? Wah, saya juga nggak tahu, Mbak. Soalnya saya tadi ketemu di taman. Oh gitu, padahal ibunya ini gawat, Pak, kondisinya. Ini mau segera dilakukan operasi. Nanti yang bertanggung jawab siapa, Pak? Wah, gini aja, Mbak. Mending langsung segera dioperasi saja. Masalah keluarganya nanti saya cari info segera. Oh gitu, baik. Saya hubungi DPCB dulu ya, Pak, ya, untuk melakukan tindakan operasi ya, Pak. Siap, Mbak. Segera aja, Mbak. Parkirannya luas banget ya, Rin. Sampai aku lupa motor aku parkir di mana ya? Iya nih Put, coba deh kamu inget-inget lagi. Apa jangan-jangan aku tadi kesini bawa mobil ya? Kamu kan kesini bawa motor. Iya, tapi di mana? Itu kayaknya motor kamu deh Put. Tapi itu siapa? Oh iya, siapa itu? Mas, bangun Mas. Tidur sembarangan, kamu tahu nggak? Ini tuh motor aku. Maaf Mbak. Oh ya Mbak, emang ini benar motor Mbak? Jelas-jelas ini tuh motor aku. Pakai nanya, ini tas aku. Nih lihat. Kalau ini motor Mbak, coba nyalain. Rin, kamu tadi bawa kunci motor aku nggak? Ya enggak lah Put, kan tas aku di sini. Baru coba ambil. Loh, kok bisa di kamu? Gimana ceritanya? Wah. Kalau parkir motor itu jangan teledor Mbak. Nih. Alah, ngomong aja kalau kamu tuh mau maling motor aku dan tasnya temen aku. Gitu aja pakai alasan. Mikir. Banyak alasan pula yuk. Dasar ceweknya kan baik. Alhamdulillah, aku sudah selesai sholat. Rasanya tenang banget hatiku bisa sholat di sini. Gak nyangka ya, aku bisa bangun masjid sebesar ini, semegah ini.
Ini semua atas izin Allah aku bisa bangun rumah sakit sama masjid. Alhamdulillah. Kamu kenapa? Sini Rin, bentar. Aku mau pipis dulu, kebelet pipis nih. Rina, kamu ngapain di sini? Ini Pak, saya mau mampir pipis dulu. Oh, kebetulan kita bareng aja. Loh, bapaknya mau ke mana? Aku mau azan. Oh, ayo. Kita taruh sini gak apa-apa ya. Loh. Ini kan Tempe. Kamu ngapain di sini, Pe? Aku habis sholat. ya elah, belaga pula. So alim banget dia. Supir ambulan aja sok-sokan sholat, sok suci banget. Kamu tahu nggak? Kamu itu tadi habis nyelakain aku. Kamu belum minta maaf sama aku. Ini nih Mas, tadi Mas. Tadi habis nyelakain kita. Hampir aja kita ditabrak sama dia. Iya, terus kita digoda-godain, Mas. Kamu serius? Iya, aku serius. Mas, kamu jangan macem-macem ya. Dia ini pacar aku. Kamu di sini cuma supir ambulan. Kalau kamu macem-macem, aku naikin ambulan sekarang juga ya kamu. Naikin aja sekalian biar kapok. Ya tuh, biar kapok dia tuh. Tempe, percuma ya kamu sholat. Oh, aku tahu tujuan kamu sholat di sini. Kamu berdoa ya biar pangkat kamu naik jadi seorang dokter di sini. Mimpi, kamu tuh udah cocok dari supir ambulan. Nggak cuma supir ambulan, penumpang ambulan. Aduh. Nih lihat Rina, pacarnya. Ini dia, anaknya dokter di sini, Pe. Kamu seharusnya sujud sama dia. Kamu harus sopan santun. Kamu ngapain masih di sini? Kamu kerja sana. Lagian yang gaji kamu kan bapak aku. Sana kerja. Pak, alhamdulillah Pak, ibunya udah sehat kembali. Operasinya juga udah berjalan dengan lancar Pak. Tadi saya nggak tahu ya Pak ya, kalau ibunya terlambat dibawa ke sini, kondisi ibu selanjutnya saya nggak tahu bagaimana Pak. Iya, alhamdulillah Mbak, ibunya udah selamat. Tadi yang bawa ke sini tuh bos kita sendiri loh. Oh gitu Pak. Iya, dia tuh gercep bawa ambulan langsung ke sini. Alhamdulillah ya Pak ya, punya bos yang kaya raya, baik hati, gercep pada pasien ya Pak. Iya. Ibu bawa KTP? Apa Mas? Coba saya cek alamatnya dulu ya Bu. Ini di KTP ada nomor WA-nya siapa Bu? Anak saya Mas. Ya coba saya hubungi Bu. Ya Mas. Rina, HP kamu begitu. Tapi ini nomor siapa? Aku nggak tahu. Coba dong angkat, siapa tahu penting. Angkat. Halo? Apa benar ini anak dari Ibu Darmi? Saya mau menginfo Mbak, ini Ibu Darmi ada di rumah sakit Bina. Hah? Ibu aku di rumah sakit, dirawat. Iya, tolong segera ke sini ya Mbak. Iya, nanti kasih tahu saya ruangan apa. Saya ke sana segera. Oh iya, terima kasih. Ibu aku di rumah sakit. Sana ayo temenin aku. Ibu, ya Allah ibu kenapa? Ibu kok bisa kayak gini? Ibu kenapa? Ibu dari mana? Kan aku tadi udah bilang ibu tuh di rumah saja, biar aku yang kerja, aku yang cari uang ibu. Aku nggak mau ibu kenapa-napa. Ya Allah, ibu. Mbak, ini ibunya kenapa Mbak? Iya Mbak, tadi ibunya tuh ditemukan security di taman kota. Tadi ibunya nggak sadar Mbak. Ini sudah diselesai dioperasi. Ibunya ini sudah sehat kembali. Tadi kalau terlambat dibawa ke sini, saya nggak tahu Mbak ibunya bisa ketemu Mbaknya lagi atau tidak. Ibu. Jadi ini ibu. Ini sudah sehat kembali, sudah selesai dioperasi. Nanti nunggu infusnya habis dulu ya Mbak. Nanti baru boleh pulang. Ya, ditunggu sebentar ini, nanti saya lepas infusnya, setelah itu boleh pulang. Ibu, kan ibu udah aku bilang ibu di rumah saja, biar aku yang kerja. Aku sayang ibu, aku nggak pengen ibu tuh kenapa-napa.
Aku pengennya ibu tuh sehat. Ibu, janji ya jangan kemana-mana lagi. Ibu di rumah saja, Ibu. Ya. Kita mau ke musola dulu, bisa? Bisa, nanti saya lepas dulu ya Mbak, ditunggu ya. Sebentar lagi nje. Oh iya. Ya, ini nanti infusnya saya lepas. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadar. Alhamdulillah Bu, kita sudah selesai sholat. Ibu juga sekarang sudah sembuh, sudah boleh pulang. Pak Sapam, makasih ya Pak. Pak Sapam yang nolong Ibu. Iya Ibu, sama-sama. Oh, jadi Ibu? Ditolong Pak Sapam ini nak. Oh, terima kasih Bapak sudah menolong Ibu. Iya Mbak, sama-sama. Ngomong-ngomong, maaf nih Pak, terus biaya operasi Ibu gimana Pak? Oh, biaya operasi Ibu udah ditanggung semua sama bos saya. Hah? Bos pemilik rumah sakitnya? Iya. Boleh Bapak? Mau ketemu? Iya, saya mau ketemu sama bosnya. Oh. Saya mau ngucapin terima kasih. Iya, bos saya lagi di atas. Ayo sekarang, saya antar. Boleh? Boleh. Ayo. Awas Bu, hati-hati Bu. Mbak, ngomong-ngomong di sini tuh tempat paling spesial. Wah, bagus banget ya di sini. Ngomong-ngomong pacar aku di mana ya? Kok masa ibuku dirawat di sini, tapi dia nggak peduli sama sekali? Mana ya Mas Baim ya? Mas Baim? Iya. Mas Baim siapa ya? Itu loh anaknya Dokter Budi. Oh, Dokter Budi. Iya. Apa benar ini? Nah, iya bener ini. Betul. Oh, emang benar ini anaknya Pak Budi. Cuma dia itu pasien ODGJ. Ibu, berarti kamu pacaran sama ODGJ dong Rina? Berarti kamu keterima kerja sama ODGJ? Ini gimana sih? Ayo Pak, bentar ini kita ke sana Pak. Kita ketemu Mas Baim. Oh. Ayo. Bentar Mbak. Ini Baim ini. Oh, ini toh. Mbak, tak bawa ke Bangsal Krishna dulu aja Mbak ya. Ih, udah sana pergi sana. Ya Allah. Amit-amit kita kenal sama orang gila kayak gitu. Ih, aku juga gak tahu. Amit-amit aku pacaran sama orang kayak gitu. Itu pacar kamu nak? Iya Bu, baru aja jadian. Udahlah Pak, kita langsung ketemu sama Bos atasan. Iya, atasan Bapak. Silakan. Di mana ya Pak? Itu bos saya. Sebenarnya yang menyelamatkan ibu adalah bos saya. Soalnya dia itu gercep bawa ambulan langsung cepat datang sampai sini. Bos. Bulan. Permisi bos. Ada yang mau ketemu? Kamu harus terima kasih sama bosnya. Hah? Mas Tempe. Iya, bos saya. Hah? Bukannya dia tadi nyupir ambulannya? Jadi? Enggak, ceritanya itu aslinya teman saya yang harusnya jaga. Cuma bos saya itu emang orangnya baik hati. Berarti salah dong kita, Rin. Tadi dia tuh bos, bukan supir ambulan. Mas. Aku mau minta maaf, Mas. Maafin aku. Sudah, kamu jangan pegang-pegang aku ya. Kita bukan muhrim. Oke? Kalian sudah aku maafkan kok. Tenang aja ya. Oh ya Rina, ini ibu kamu. Iya. Maafin aku ya. Tadi aku sudah membawa ibu kamu ke rumah sakit aku. Soalnya ibu kamu sakit parah. Harusnya yang jemput itu bukan aku, tapi karyawan aku. Berhubung karyawan aku lagi cuti, jadi aku yang gantiin. Tadi kalian sangka aku jadi supir ambulan kan? Ya memang. Kalau nggak ada karyawanku yang masuk, aku yang gantikan. Sebagai manusia, harus bisa memanusiakan manusia. Gitu loh. Iya, Ya? Mas. Kita Oke. minta maaf banget, Mas. Berkat Mas udah nyelamatin ibunya Rina. Iya, itu sudah kewajiban aku Mbak. Dan aku minta maaf ya sama kalian kalau aku tadi mau nabrak kalian pakai ambulan. Ya seperti itu, kalau aku nyetir ambulan, aku pasti ugal-ugalan. Soalnya aku mengejar waktu. Iya, tahu itu?
kalau ibu kamu tadi nggak cepet-cepet aku bawa ke rumah sakit ini, ibu kamu sudah nggak selamat. Kamu paham kan? Tapi aku mau minta maaf sama kamu. Udahlah, kalian itu nggak perlu minta maaf ya. Rina, Putri, kalian berdua ini kan teman aku kuliah. Ingat kan? Zaman kuliah dulu, memang aku itu orangnya miskin, aku nggak punya apa-apa. Aku kalau pergi ke kampus, aku selalu naik angkot. Kalau nggak aku naik motor buntut. Dan aku sering dihina teman-teman, termasuk kalian ini. Ya, mungkin kalau dulu aku nggak dihina, mungkin aku sekarang nggak bisa seperti ini. Sudah gitu aja ya. Cukup ya. Aku nggak ada waktu buat kalian, soalnya sore ini aku mau pergi umroh lagi. Ya? Mas, aku mau cari kerjaan, Mas. Mas. Udah. Pak Satpam, Mas Boy, ya, terima kasih ya. Kamu jaga rumah sakit ini dengan baik ya. Siapa? Malam ini aku mau umroh lagi. Umroh lagi, Pak? Iya, oke. Pak, tunggu. Udah Bu ya, aku minta maaf ya, aku nggak ada waktu. Oh ya, Ibu sehat-sehat ya, panjang umur ya Bu ya. Amin Mas. Oke. Mbak Rina sama Mbak Putri, tadi kan kalian bilang kerja di sini. Sorry ya, aku nggak bisa nerima kalian ya. Tapi Nggak usah tapi-tapian, gini aja. Tak kasih jalan pintasnya ya, atau jalan terbaik. Aku di Rembang ini masih punya perusahaan hotel, namanya Hotel Aston Inn ya. Kalau kalian pengen kerja, silakan kalian lamar kerjaan di situ. Tapi ingat ya, kalian harus janji sama aku. Kalau kalian nanti ngelamar, kalian harus punya sopan dan santun ya. Iya, Mas. Harus punya attitude ya. Mas, terima kasih, Mas. Oke. Terima kasih banyak, Mas. Terima kasih, Mas. Kalian nggak usah terima kasih sama aku, kalian harus terima kasih sama yang di atas ya. Kalau impian kalian sudah terwujud, jangan lupa sujud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya ampun Rina, ternyata Mas Tempe tuh orangnya baik banget loh. Kita jadi salah sangka. Pokoknya kita harus jadi orang baik, Rina. Nggak boleh sombong lagi ya. aku ngerasa bersalah deh. Iya. Untung aja dia baik hati ya. Dalam bagiku, kukira kan bertahan selamanya. Ternyata semua hanya sementara. Cintaku yang kuberikan padamu seluas samudra raya yang biru. Ya jelas kenal dong, Put. Dia ini mantan terburuk aku. Hah? Serius mantan kamu modelnya kayak gini? Iya, aku tuh malu banget. Kenapa dulu aku mau sama orang kayak gini? Lihat aja dia sandalnya aja kayak gini. Kamu serius berani-beraninya macarin teman aku selebgram itu? Kita tuh selebgram cantik, Mas. Aku tuh bener-bener malu, Put, punya mantan kayak dia. Soalnya gembel, gak punya apa-apa. Sok-sokan nongkrong lagi di sini. Putri, Bulan, kamu ngapain di sini? Aku bingung Bulan, di rumah nggak ada suami, keluargaku pada di rumah sakit semua, dan aku butuh uang. Oh iya, Put, aku mau cerita sama kamu. Cerita apa Bulan? Jadi gini, semenjak aku terkenal di sosial media, aku tuh jadi malu. Kok malu? Seharusnya kamu seneng dong, sekarang kamu udah terkenal. Ya soalnya gini, Put, setiap aku posting video aku yang transparan, yang nonton tuh banyak, tapi komennya jelek semua. Emang pada komen apaan, Bulan? Jadi mereka tuh komen kayak gini, masa selebgram terkenal gak bisa beli motor bagus sama HP iPhone? Gitu, Put, kan aku jadi malu. Udah Bulan, gak usah terlalu dipikirin, di bawah santai aja. Oke, Put. Oh iya, Put, kok kamu gak pernah posting foto atau video di sosial media kamu? Sebenarnya aku sama kayak kamu Bulan, dibully sama netizen, cuman aku malu aja mau cerita sama kamu. Oh, jadi permasalahan kita sama, Put. Daripada kita pusing, gimana kalau kita ngopi aja biar dapat solusi sama inspirasi? Ngopi di mana emang? Tuh di sana. Ya udah, yuk, guys. Ayo. Ada apa kamu nyuruh aku datang ke sini? Kamu kan tahu, aku ini lagi kerja. Kamu ganggu aja. Gini loh dek, aku itu mau pinjam uang kamu 300.000 aja. Boleh nggak? Udah aku tebak, pasti kamu minjem uang. Ya udah nih, 300.000. Ini nggak ada bunganya, tapi inget ya, bayarnya harus tepat waktu. Makasih ya dek, masa kamu nggak percaya sama kakak sendiri? Bukan gitu kak, kamu ini kan kakak aku. Masa ngajarin adiknya utang sih? Uang ini itu mau tak buat usaha dek. Mana ada usaha 300.000? Pasti kamu buat check in kan? Udahlah, makasih.
Untung aja dia kakakku. Kalau dia bukan kakakku, terus aku adiknya siapa ya? Oh iya, kamu duduk dulu, aku pesen kopi dulu ya. Bulan bentar. Aku udah dapat solusinya nih. Emang apa, Put? Gimana kalau kita utang bank aja? Nanti uangnya buat beli motor dan iPhone supaya foto-foto kita semakin estetik. Aku juga butuh uang banyak nih buat pengobatan keluargaku yang di rumah sakit. Tapi gimana bayarnya kita, Put? Kan penghasilan kita nggak nentu. Paling mentok 500.000 per bulan. Udah tenang aja Bulan. Kita harus cari fans sebanyak mungkin. Nanti kalau kita nggak bisa bayar bang, kita bisa minta donasi ke fans-fans kita. Wah, ide bagus itu, Put. Tuh kan? Kebetulan banget, aku punya temen yang kerja di bank. Ya udah, telepon aja Bulan. Suruh datang ke sini sekalian. Oke. Bulan nelpon. Ada apa ya? Halo Bul. Iya, ada apa? Halo Bang. Halo Mas. Bisa nggak ke restoran Mindoer? Kebetulan nih, aku dibawa kamu. Iya, aku sama teman aku mau pinjam uang. Oh, kamu mau hutang uang? Sekarang juga ya Mas? Oke, tak tunggu. Ya udah, sekarang aku ke situ ya. Dah. Mas, kamu kenal nggak sama selebgram ini? Nggak kenal, Mbak. Kok nggak kenal sih Mas? Kamu harus kenal dan kamu harus tahu, kamu harus ngefan. Dia itu namanya Bulan, selebgram di sini. Sumpah nggak kenal, Mbak. Kamu tuh gimana sih Mas? Kamu nggak punya HP ya? Udah sana pergi. Nggak jelas banget. Kok dia nggak kenal kamu sih Bulan? Berarti kamu di sini belum terlalu terkenal dong. Mungkin dia aja yang nggak pernah main sosmed, Put. Gila, emang dasar pelayan goblok. Masa dia nggak kenal sama cewek secantik aku ini, ya kan? Bulan lihat, itu ada cowok. Kita samperin yuk. Siapa tahu dia itu fans kamu. Oke, ayo. Mas, kamu kenal nggak sama temen aku selebgram itu? Lihat. Iya, kenal. Bulan, dia kenal lo Bulan. Berarti kamu terkenal. Ya jelas kenal dong, Put. Dia ini mantan terburuk aku. Hah? Serius mantan kamu modelnya kayak gini? Iya, aku tuh malu banget. Kenapa dulu aku mau sama orang kayak gini? Lihat aja, dia sandalnya aja kayak gini. Kesini cuma apa ini? Pesen air putih doang. Kayak kita dong, belum pesen. Mas, kamu serius berani-beraninya macarin teman aku selebgram itu? Kita tuh selebgram cantik Mas. Followersku aja itu udah ada 1000. Kalau kamu berapa Bulan? 2024. Nah, aku tuh bener-bener malu Put punya mantan kayak dia. Soalnya gembel, gak punya apa-apa. Sok-sokan nongkrong lagi di sini. Idi, berdiri. Apaan sih pakai sandal gini? Ih. Apaan sih? Ini kamu pergi dari sini aja. Kamu itu udah bikin mata aku rusak kalau kamu di sini. Pergi gak? Loh, kamu tuh pergi atau enggak? Masa ke kafe pakai sandal kayak gitu? Apaan? Nah banget. Dia tuh cuma pakai air putih. Pergi gak? Pergi. Udah sana pergi. Pergi. Apaan kamu nunjuk-nunjuk segala? Pergi gak? Dasar gembel. Mana sandalnya satunya? Buang. Gak guna banget, nyesel aku tau gak sih dulu aku tuh mau sama orang kayak gitu Put. Kamu tuh malu-maluin ya? Maunya aja pacaran sama orang kayak gitu. Ayo kita pergi. Sini. Lagian kamu sih Bulan dulu ngapain mau pacaran sama orang yang kayak gitu? Alah udahlah Put, aku juga nyesel banget punya mantan kayak gitu. Putri. Baim. Bulan. Baim. Ini dia Put, temen aku sejak SD. Dia itu sekarang kerja di bank jadi manajer. Jadi gimana Bul? Kau mau hutang berapa? Berapa Put? Aku 30 juta ya Mas ya, buat beli iPhone, buat beli motor, dan buat biaya pengobatan keluargaku yang sakit di rumah sakit. Kalau kamu? Aku 20 juta aja deh Mas. Jadi gini Mbak, hutang di bangku itu enak kok, nggak ada bunganya sama sekali. Tapi bayarnya harus tepat waktu. Aku jelasin ya Mbak. Tadi kamu kan hutang 30 juta. Jadi ngangsuin per bulan itu 10 juta sampai 1 tahun. Wah kok cepet banget ya Mas ya?
Biasanya aku sampai 10 tahun. Nah, itu kelebihan di bank kami, Mbak. Kalau kamu tadi kan hutangnya 20 juta. Jadi ngasihnya per bulan 10 juta sampai 2 tahun. Wah, enak banget, Put. Terus jaminannya apa, Mas? Jaminan. Berhubung kalian temen aku, jadi nggak usah pakai jaminan. Oh? Mas Baim, kamu kok kaya banget sih? Kamu juga tampan banget. Mas Baim, kamu nggak jadi pacar aku? Mau ya? Kita kan baru kenal. Nggak apa-apa, aku tuh udah nyaman banget sama Mas Baim. Udah terima aja, Mas. Kamu kan jomblo. Ya udah deh kalau gitu. Berarti kita jadian ya? Iya. Asik. Selamat ya kalian berdua udah jadian. Ya udah, sekarang kalian ikut aku ya ke kantor. Ketemu sama atasanku. Kalian kan nggak pakai jaminan, harus tanda tangan dulu. Yaudah, ayo. Ayo. Halo bro, kelihatannya kamu galau. Aku pusing bro, aku kerja jadi pelayan tapi sering dibully pelanggan. Mending lo gak usah kerja bro. Kayak aku dong, nganggur tapi uang selalu ada. Gimana caranya bro? Hutang dong. Hutang di mana bro? Tenang bro, nanti tak bilangin sama adikku. Adikku kerja di bank. Oke. Itu kayaknya adik aku. Ngapain dia sama cewek? Ayo kita samperin. Dek, aku minta tolong dong. Minta tolong apa? Kamu mau utang lagi? Bukan aku yang ngutang dek, tapi ini temanku, kasihan. Dia habis dimarahin customernya. Terus aku harus ngapain? Hutangin dia uang lah. Kamu butuh berapa mas? 10.000 aja mas buat makan hari ini. Cuma 10.000. Ya udah nih, aku donasikan aja ke kamu. Makasih ya dek, kamu udah bantu aku. Iya sama-sama. Oh iya, ini siapa? Ini pacar aku. Kalau ini? Ini temen aku. Buat aku ya. Emang dia mau sama kamu? Tahu mau nggak? Nggak mau mas, kamu kan tampan. Pasti simpanan wanita kamu banyak. Kak, kamu jangan kurang ajar ya sama cewek. Dia ini pelanggan aku. Jangan kamu ganggu. Ini kan HP aku. Sana kamu pergi. Dia itu kakak aku. Dia nggak akan pernah punya cewek. Soalnya apa? Dia nggak punya uang. Ya udah yuk kita masuk. Mas bener ini kantor kamu, besar banget. Iya, kayak punya kamu ya. Oh iya, sekarang kamu ke atas dulu ya, ke lantai 2. Aku mau telepon atasan dulu sama beli rokok buat kamu. 2 bungkus ya mas? Oke. Ke lantai 2 ya? Siap. Tempe, kamu ngapain di sini? Hah? Ngapain? Kamu tahu nggak? Ini itu kantor pacar aku. Kalau kamu berani macam-macam, aku bisa nyuruh pacar aku mecat kamu. Sial banget aku Put, ketemu dia mulu. Sekarang kamu pakai kacamata. Kamu udah buta ya? Sandalnya juga masih jepit. Apaan sih kamu? Ih, pergi. Kamu tuh merusak pandangan aja di sini. Pergi gak? Kamu nggak pantas di sini. Pergi. Bulan. Rasain kamu ya, rasain ya. Syukurin. Dari Bulan. Bulan, ini kita ada di lantai berapa sih? Lantai 5 kayaknya ini deh Put. Sebaik mana ya, lama banget. Lelet dia ya. Maaf ya dek, ini cuma tinggal 1. Makasih ya mas. Oh ya mas, kapan kita tanda tangan? Aku udah nggak sabar nih pegang uang. Ya udah, sekarang kita naik yuk ke lantai 2. Loh, ini bukannya udah lantai 2 mas? Iya sayang, di sini itu lantai 2-nya ada 2 lantai. Ya udah yuk. Ayo. Ayo. Selamat sore bos. Sore.
Mbak Im, gimana Im? Alhamdulillah baik, Bos. Alhamdulillah ya. Ini, Bos, nasabahku. Bos, bos gimana mas maksud kamu? Iya, Mas Tempe ini bos aku. Ini kan mantan aku yang gembel itu Mas Baim. Jaga ya ucapan kamu. Mas Tempe ini bos aku. Dia pemilik koperasi ini. Jadi mereka ini nasabah kamu Im? Iya, Bos. Gimana? Kalian jadi mau hutang di sini? Hah? Kok diam sih? Kenapa? Mas maafin aku ya, tadi tuh aku kayak gitu di bawah cuma bercanda kok. Apa kamu bilang? Bercanda? It's okay, nggak apa-apa. To the point aja. Kalian di sini mau hutang berapa? Hah? Aku nggak jadi hutang Mas, aku mau balikan aja sama kamu. Aku mau kok jadi istri kamu. Mas, aku mau jadi istri kamu yang kedua, biar aku nggak capek-capek utang dan aku juga nggak capek-capek kerja. Udah ya, nggak usah bahas pernikahan. Kamu mau hutang berapa di sini? 30 juta. 30 juta? Buat apa? Kecil-kecil kok hutang 30 juta? Hah? Buat apa? Mau buat beli iPhone Mas, sama motor yang bagus. Kita kan selebgram ya kan Bun? Oh iya, aku lupa. Kalian selebgram ya? Berapa pengikut kamu? 24. Kalau kamu? 1000. Cuma 1000. Pengikut segitu kamu sudah sombong? Iya, kalian sudah sombong. Apa sih yang kalian sombongkan itu? Hah? Buktinya kalian masih pinjam uang di sini, iya kan? Ya udah maaf Ma. Udah, kalian sudah aku maafkan. Tenang aja ya. It's okay, gini aja ya. Kalau kalian butuh banget dengan uang, kalian nggak usah hutang. Tak kasih kok. Kamu tak kasih 2 juta. Kalau kamu tak kasih 1 juta. Tapi ada syaratnya. Apa? Kalian harus berubah menjadi orang baik ya. Nggak boleh menghina seperti itu. Gimana? Ya udah. Bisa nggak? Bisa. Bisa? Bisa. Oke. Kalau kalian bisa, aku minta maaf ya. Kalian nggak jadi aku kasih uang. Gimana? Gimana? Kok kamu gitu sih Mas? Kamu nggak ikhlas kan? Ya udah, kalau nggak ikhlas silahkan pulang. Nggak usah kesini ya. Silahkan pergi. Aku mau balikan sama kamu. Udah Mbak, pergi aja Mbak. Kamu pengen balikan kan? Silahkan balik. Aku nggak perlu kalian ya. Jadi Mas Tempe kenal? Yang satu itu Bulan. Yang kecil aku nggak kenal. Bulan itu mantan aku dulu. Dia orangnya sangat sombong.